Mawar pun kemarin bercerita ke saya bahwa ternyata sidang pokok gugatan itu tetap saja dilanjutkan oleh majelis hakim. Nah, ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan dari pihak Mawar ya. Jadi yang saya dapat ya, informasi dari komunikasi saya dengan Mawar ya, dengan klien kami, bahwa memang pada tanggal 20 Maret ya yang lalu itu ada sidang mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Depok ya. Jadi mediator dihadirkan untuk kemudian memediasi ya dua pihak ini antara Mawar dan Steno. Nah, hasil dari mediasi itu mereka bersepakat di mana ada 3 poin penting yang dituangkan dalam kesepakatan dari mediasi itu. Yang pertama, hak asuh 3 anak itu jatuh kepada Mawar. Itu yang pertama. Yang kedua, Mawar tidak boleh menghalang-halangi pihak mantan suami atau ayah dari anak-anak ini untuk bertemu dengan anaknya. Dan yang ketiga, perjanjian atau kesepakatan yang dibuat mereka ya dalam proses mediasi itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, saya pikir 3 poin penting ini cukup mengikat para pihak dan ini dipegang oleh masing-masing pihak ya, antara Mawar dan Steno. Kemudian Mawar berharap dengan adanya perjanjian atau kesepakatan bersama itu, proses sidang itu sudah clear lah ya, artinya sudah tinggal memutuskan daripada hasil mediasi. Namun sangat disayangkan pun kemarin bercerita ke saya bahwa ternyata sidang pokok gugatan itu tetap saja dilanjutkan oleh majelis hakim. Nah, ini yang kemudian masih menjadi pertanyaan dari pihak Mawar ya, tentang mengapa pokok gugatan harus dilanjutkan sementara sudah ada kesepakatan bersama antara Mawar dan mantan suami terkait hak asuh anak. Sehingga pertanyaan yang kemudian muncul saat ini adalah, apakah keputusan mediator itu dianggap tidak penting atau tidak sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung? Nah, ini yang nanti kami akan bertanyakan langsung kepada siapa? Kepada Mahkamah Agung. Karena ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 itu berkaitan dengan mediasi. Artinya kalau mediasi itu sudah mendapatkan titik kesepahaman yang sama, kenapa harus dilanjutkan pokok perkaranya? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa karena misalkan ada ketidakterimaan di kemudian hari oleh salah satu pihak? Itu juga harus dijelaskan. Karena di dalam perjanjian bersama mereka atau kesepakatan yang mereka buat bersama dengan mediator, itu sudah jelas di sana. Perjanjian tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Artinya kesepakatan itu tidak boleh dicabut salah satu pihak, kecuali ada persetujuan pihak lain. Nah, sekarang Mawar bertanya ada apa? Jadi kekhawatiran sekarang Mawar adalah apa? Adalah jangan sampai, ini kan baru menduga-duga, jangan sampai apa yang dituangkan dalam kesepakatan bersama itu justru bisa merugikan Mawar di kemudian hari. Makanya dia tadi menyampaikan ke saya, Bang, kita mesti harus menyampaikan aduan ke Mahkamah Agung, khususnya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, untuk memantau proses sidang ini. Jangan sampai ada apa gitu. Itu. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah berkoordinasi dengan tim pengacara yang mengurus tentang gugatan hak asuh anak ini, dan saya sudah berkomunikasi dan mungkin saya akan ikut terlibat ya dalam hal menyampaikan ya aduan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung agar ikut serta memantau ya proses sidang ini. Karena kenapa? Ini sesuatu yang menurut saya sangat menarik untuk kita perhatikan secara seksama ya, karena baru kali ini saya menemukan ada perkara yang sudah ada hasil mediasinya. Dua pihak sudah bertanda tangan dan sudah menyetujui tentang apa yang menjadi objek mediasi itu. Tapi ternyata justru mediasi atau hasil dari kesepakatan yang didapatkan dalam proses mediasi itu dikesampingkan dan tetap pokok perkara dilanjutkan. Kalau memang seperti itu, untuk apa ada mediasi? Untuk apa ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tentang mediasi? Kalau memang tidak dijalankan oleh pengadilan. Ini yang kami sesalkan. Artinya begini, kami fair juga. Kalau misalkan pada saat proses mediasi itu gagal, artinya gagal, tidak ada kesepakatan para pihak, ya kita ikut masuk pada pokok perkara.
kita ajukan bukti-bukti, saksi-saksi. Tapi yang jadi masalah sekarang, sudah ada hasil mediasinya, dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, tapi faktanya itu tidak dijalankan oleh majelis hakim. Makanya kami minta Bawas untuk turun, memantau proses ini ada apa. Ini kita nanti akan coba lakukan. Upaya hukum tetap kita akan lakukan untuk memastikan bahwa hak-hak daripada klien kami terkait dengan apa yang dituangkan dalam kesepakatan bersama itu bisa dijalankan. Oke, Bang, ini kesepakatannya itu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait, Bang? Oh iya, semua dari pihak mantan suami dan dari pihak Mawar sudah bertanda tangan di dalam perjanjian itu. Dan legal secara hukum maksudnya dalam... Oh legal, karena perjanjian itu mengikat para pihak. Perjanjian dalam hukum perdata adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi tidak boleh dicabut salah satu pihak. Apalagi jelas di dalam perjanjian itu bahwa tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Kalaupun ingin dibatalkan, harus mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Nah sekarang silakan ditanya kepada klien kami, setuju nggak dibatalkan? Ya dia nggak setuju. Harusnya dijalankan. Kalau seperti ini kan, wah ada apa? Nah perlu kami nanti akan sampai dalam perjanjian itu. Yang pertama itu didapatkan dari proses mediasi, ya. Jadi dari proses mediasi itu kan ditanya para pihak maunya seperti apa, kan gitu ya. Dari pihak mantan suami maunya seperti ini, dari pihak suami maunya seperti ini. Jadi dua pihak ini sudah bersepakat, setuju bahwa permasalahan ini diselesaikan melalui proses mediasi saja. Apa keinginan istri atau mantan istri atau dalam hal ini Mawar juga disetujui oleh si mantan suami. Itu sudah dituangkan dalam perjanjian. Ada hasilnya dan sudah dikirimkan kepada ketua pengadilan agama. Bang, kan jika ini ada kesepakatan di antara kedua belah pihak gitu Bang ya. Mohon maaf nih bisa ada dugaan nggak sih Bang, ini ada permainan Bang sini Bang, kok bisa dilanjutkan padahal udah ada kesepakatan gitu loh. Kalau kami jujur saja tidak ingin berandai-andai atau tidak mau menduga-duga. Karena fakta hukum itu kan harus berdasarkan bukti, ya kan, saksi-saksi. Tetapi yang menjadi pegangan kami bahwa hasil dari mediasi ada perjanjian yang disepakati oleh Mawar dan mantan suaminya bernama Steno. Saya tadi mengulangi lagi, ada 3 kesepakatan yang paling menjadi poin penting dalam perjanjian bersama itu. Yang pertama, hak asuh anak jatuh kepada Mawar. Yang kedua, Mawar tidak boleh menghalang-halangi mantan suami untuk bertemu anaknya. Dan yang ketiga, perjanjian itu tidak bisa dibatalkan salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain. Nah, artinya ini perjanjian cukup mengikat. Kalau kita mengacu pasal 20 KUH Perdata, udah jelas di sana kan, perjanjian itu adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bagaimana ceritanya? Sudah dibuat sebuah kesepakatan, sudah dibuat sebuah perjanjian, ditandatangani bersama, ada saksi-saksinya, tapi kok bisa tidak dijalankan?